Semuanya, hari ini aku akan ngejelasin soal rangkaian listrik ini. Jadi, di sini ada gambar rangkaian listrik yang ditanyakan adalah hambatan pengganti antara titik A dan titik B. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Jadi, kita misalkan ini adalah R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10. Kita tulis yang diketahuinya. R1 itu akan sama ya nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. R2 akan sama dengan R2, R3, lalu R4 itu akan sama sebesar 2 ohm. Lalu R5 dan R6 itu akan sama nilainya sebesar 4 ohm. R7, R8, R9 dan R10 itu sama sebesar 2 ohm juga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu. Yang ditanyakan adalah hambatan pengganti antara titik A dan titik B. Berarti RAB ya, kita tulisnya kayak gitu. Nah, kayak gini nih teman-teman. Karena yang ditanyakan adalah hambatan pengganti antara titik A dan B, berarti di titik A di sini dan di titik B di sini itu dihubungkan ke tegangan. Jadi dihubungkan ke sumber tegangan, misalnya nih ke listrik gitu ya. Ini tuh dihubungkan kayak gitu. Nah, kalau titik D dan titik C, karena di sini nggak dihubungkan dengan apa-apa, maka di sini tidak ada arus yang mengalir dari titik D ke titik C di sini. Bukan dari ya, tapi di titik D dan di titik C ini nggak ada arus yang mengalir. Sehingga hambatan yang ada di sini dan hambatan yang ada di sini itu tidak akan terkena arus listrik. Jadi ini bisa kita abaikan, kayak gitu. Nah, sekarang kita perhatikan kalau kita gambarkan ulang ya. Kita gambarkan ulang biar kelihatan gitu ya, yang mana yang berpengaruh sama hambatannya. Kurang lebih kayak ginilah ya gambarnya. Jadi, nah ini kan R1, R2, R3, R4, R5, R6. Ini kan 7 berarti R8, R9 kayak gini ya. Jadi hambatannya yang akan kita cari hambatan penggantinya itu kayak gini. Setelah kita menghilangkan di titik B dan di titik C ini karena tidak ada arus yang mengalir. Oke, sekarang di sini kan hambatannya itu disusun menjadi rangkaian paralel atau rangkaian seri. Kita bahas satu persatu. Lihat dulu yang ini nih. R5, R8, R9, dan R6 itu dirangkai secara seri karena dia tidak terputus gitu. Jadi arus yang mengalir dari sini itu tetap mengalir ke sini gitu tanpa terputus. Sehingga besar arus yang mengalir itu akan sama di rangkaian seri itu. Jadi kita akan mencari RS1 kita tulisnya ya. RS1 atau hambatan pengganti untuk rangkaian seri yang pertama yaitu RS1 karena dirangkai secara seri berarti bisa kita jumlahkan hambatan penggantinya. R5 ditambah R6 ditambah R8 ditambah R9. Jadi RS1 sama dengan R5-nya itu adalah 4, R6 juga sama 4, 8 dan 9 itu sebesar 2 ohm. Kayak gini, berarti 4 ditambah 4, 8, ditambah 2, 10, ditambah 2 berarti 12 ohm. Nah, kalau kita gambarkan ulang nih rangkaiannya itu kayak gimana? Jadi kayak gini. Kayak gini. Nah, ini adalah RS1 yang udah kita satuin. Ini adalah RS1. Ini sisanya R1, R2, R3, dan R4. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi nih teman-teman. R2 dan R3 ini dirangkai secara seri juga ya. Karena tadi arusnya itu tidak terpotong. Jadi gak ada cabang yang lain. Yang kedua kita akan mencari RS2 dulu. Jadi kita harus cari satu persatu biar kelihatan gitu ya mana yang udah dibenerin rangkaiannya gitu, udah disatuin. RS2 itu berarti penjumlahan dari R2 dan R3. R2 ditambah R3 dengan R2-nya itu adalah 2 ohm ya sama dengan R3. Berarti RS2-nya 2 tambah 4 sama dengan 6. 2 ditambah 2 itu adalah 4 ohm. Kayak gitu. Ini kalau kita gambarkan lagi. Jadi kayak gini gambarnya lebih simpel, lebih sederhana. Ini adalah R1. Ini RS2 ya. RS2 yang atas, yang bawahnya RS1. Dan di sini adalah R4. Kayak gitu. Gambarnya jadi jauh lebih simpel. Nah, sekarang kita akan lihat yang ini nih. RS2 dan RS1 itu dirangkai secara paralel.
Sehingga yang ketiga, kita akan mencari RP. RP ini adalah hambatan pengganti untuk RS2 dan RS1. Karena dirangkai paralel, berarti rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per RS2 ditambah dengan 1 per RS1. Kita masukkan nilai-nilainya. RS2 itu adalah 4 ohm, berarti 1 per 4 ditambah RS1-nya adalah 12 ohm. Kita kasih garis. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. 1 per RP sama dengan, kita samain penyebutnya ya teman-teman, dengan 12. Jadi 12 dibagi 4 itu adalah 3, 3 dikali 1 adalah 3, ditambah 12 dibagi 1, 12 dibagi 12 adalah 1, 1 dikali 1 adalah 1. Jadi 1 per RP sama dengan 3 ditambah 1 adalah 4 per 12. Sekarang kalau ingin tahu RP berarti jungkirkan 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3 ohm. Nah, ini adalah RP. Kita kalau gambarkan ulang yang ada di sini, kita kan udah nyatuin RS2 dan RS1. Berarti gambarnya kayak gini. R1, RP, dan R4. Nah, kayak gini gambarnya teman-teman. Ini kan udah lebih sederhana ya dibandingkan yang ini. Ini udah jauh lebih sederhana. Ini dirangkai secara seri nih, R1, RP, dan R4. Berarti langkah yang terakhir, langkah yang keempat, untuk mencari RAB, kita tinggal nyari hambatan pengganti seri nih di rangkaian yang ini. Jadi RAB itu adalah R1 ditambah RP ditambah dengan R4. Kita tulis di sini R1-nya sebesar 2 ohm, RP 3 ohm, R4 2 ohm. Berarti RAB-nya sama dengan 2 ditambah 3, 5, 5 ditambah 2 adalah 7 ohm. Kayak gitu. Jadi nih hambatannya tinggal segini aja deh. RAB itu dari hambatan yang ini tadi. Jadi hasilnya adalah 7 ohm kayak gitu. Jadi bisa kita simpulkan ya, dari gambar rangkaian ini hambatan pengganti antara titik A dan B itu adalah sebesar 7 ohm. Kalau misalnya nih yang ditanyakan adalah antara titik B dan titik C misalnya, berarti yang dicoret sama kita, yang diabaikan itu adalah yang ini dan yang ini. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah antara titik B dan C, berarti yang diabaikan ini dan ini. Yang ditanyakan adalah A dan D, berarti yang diabaikan ini dan ini, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.